Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk tanggal 21 hingga 30 bulan November 2024 ya. Tetapi sebelum Mari memulai, seperti biasa, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai dirimu dengan dirinya. Nah, oke. Ya. Oh. Oke. Baiklah, di situ, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ, dan ada di situ. Nah, jadi gini ya, kamu mau kemana? Tunggu ya, Mari. Oke. Ya. Oke, nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini ya kamunya. Nampaknya kamu udah kayak hampir kehilangan rasa ya dengan si seseorang ini. Hampir ya, hampir. Bukan yang sudah gitu. Karena di sini tuh mungkin kamu ya lumayan banyak ya merasa kecewa kepada si dia gitu ya. Bahkan ada beberapa dari sikapnya dia itu tuh yang kayaknya cukup kamu sebelin gitu ya. Atau mungkin untuk bahasa kerasnya kamu benci gitu. Ada beberapa sikapnya dia gitu ya. Nah, dan kemudian mungkin untuk saat ini memang karena perasaan cintanya kamu itu tuh sudah sangat sedikit sekali gitu ya ke seseorang ini, sehingga kamu lebih kayak cenderung lebih gampang gitu ya melihat gitu kekurangannya dia, kamu lebih gampang melihat salahnya dia ya, sisi negatifnya dia daripada sisi positifnya gitu ya. Nah, memang untuk saat ini kamu ada rasa penasaran juga kalau Mari lihat orang ini tuh kayak gimana sama kamunya gitu ya, apa sebenarnya atau bagaimana dia sebenarnya ini tuh ke dirimu. Nah di situ ya, apalagi untuk saat sekarang Mari lihat, nanti ya untuk rentang 21 hingga 30 bulan November, kayaknya seseorang ini tuh lebih agak mendekat ke kamu gitu ya. Dia lebih mendekat ke kamu, dia kok kayak ya mungkin kalau selama ini dia menghilang, dia bisa aja tiba-tiba nongol lagi dalam hidupnya kamu gitu ya. Nah, jadi kayak kok ada pendekatan seseorang ini yang lebih intens lagi dengan dirimu. Tentu walaupun kamu sebel ngelihat si seseorang ini, tetapi kamu penasaran motifnya dia apa nih gitu ya. Kok tiba-tibanya dia jadi kayak terbuka seperti ini ke kamu, tanda kutip. Karena ya mungkin beberapa kamu lihat selama ini dia pelit sama kamu, pelit uang kah, pelit waktu kah, pelit energinya dia kah ya, perhatiannya dia dan segalanya gitu ya. Sangat sedikit yang bisa aja kamu rasa kamu terima dari si seseorang ini gitu. Nah terus kok dia masih betah aja gitu ya deket sama kamu. Jadi di situ yang bikin kamu itu tuh kayak penasaran, orang ini tuh kayak gimana sama kamu gitu ya. Nah sebenarnya pun Mari lihat seseorang ini tuh pun kayak penasaran juga ya ngelihat kamu ya. Jangan-jangan memang juga ada perubahan ya dari sikapnya kamu ke si seseorang ini. Katakanlah ya, tadinya kamu kok kayak hadir betul dalam hidupnya dia. Kamu seperti cukup gagah gitu ya, hadir di hidupnya dia, walaupun kamu cewek nih. Tapi jangan-jangan ya di situ tuh kamu sudah punya banyak effort gitu ya dalam hubungan kalian berdua gitu. Kamu ya coba sudah pernah setia sama dia, kamu ya coba membantu dia kalau dia lagi ada kesulitan. Beberapa mungkin kamu kayak yang nge-backup hidupnya dia, entah itu di soal finansialnya dia dan sebagainya gitu ya. Ibaratnya kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, menurut kamu adalah penolong, pelindung, penolong, pelindung,
pemberi kebutuhannya dia, ya, menanggung jawab kebutuhannya dia dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi sempat belakangan hari ini terutama kamu menghilangkan pemberian-pemberiannya kamu kepada si seseorang ini. Misalnya, yang tadinya kamu rajin ngirimin dia duit misalnya, ya ini contoh aja. Terus kamu nggak lagi ngirim gitu ya. Kapanpun dia butuh kamu selalu ada tadinya. Lah ini kamunya menolak gitu ya. Ya kamu bilang, aku mau istirahat nih, aku mau kerja nih, aku mau apa nih. Nah seperti itu ya, ada perubahannya kamu, terutama bagi kalian yang sudah lama berhubungan. Nah kalau ini kamu bawakan pada pembacaan yang masih PDKT ya, kamu di PDKT-in oleh seseorang gitu ya. Nampaknya sempet kamu itu tuh membuka diri ke dia. Cuman dalam PDKT kalian berdua ini, kok akhirnya kamu itu tuh nggak seret gitu loh, ngelihat si dianya gitu ya. Untuk beberapa cepet banget kamu dalam proses PDKT ini tuh jadi ilfil gitu loh sama si seseorang ini. Nggak suka kamu ngelihat beberapa karakternya dia gitu ya. Nggak suka kamu dengan ya sesuatu lah ya dari dirinya. Jadi kamu kayak nganggep bahwa orang ini tuh tidak ideal banget untuk jadi pasangannya kamu. Jadi dalam PDKT itu, mari lihat kamu mundur gitu ya. Itu kalau PDKT. Nah, kalau yang tadi ya, balik lagi ke yang sudah berhubungan sekian lama ya, entah itu sudah hubungan suami istri atau itu hubungan yang masih pacaran gitu ya. Tapi mari lihat ya, seperti kata Mari tadi, bahwa cukup besar lah sudah effortnya kamu dalam hubungan kalian, dan kamu ingin respect dari seseorang ini. Cuman mungkin kamu kayak yang nggak dapet gitu ya respect itu. Kamu ingin ada apresiasinya dia kepada dirimu gitu ya, atau kamu ingin ada balasan gitu ya, sebagaimana apa yang sudah kamu lakukan kepada dia. Ya wajar ya kalau kamunya itu tuh kayak minta biar dia itu tuh juga ngelakuin hal yang hampir serupa samalah dengan kamu. Atau ya dalam misalnya kamu kasih duit misalnya, tapi dia ngasih kamu apa gitu ya. Jadi kayak yang saling melengkapi mungkin maunya kamu dengan si seseorang ini. Cuman kamu tidak melihat ada effort yang seperti itu. Iya, oke, dia kayak yang takut kehilangan kamu. Ya mungkin kamu lihat ya bahwa dia takut kehilangan dirimu. Tetapi tidak cukup menurutmu hanya sebatas dianya merasa takut aja. Kamu juga ingin bahwa ketakutannya dia itu tuh ya energinya berubah menjadi energi yang tanda kutip memberikan sesuatu kepada dirimu gitu. Nggak usah yang kayak kamu jangan pergi, kamu jangan tinggalkan aku. Kamu nggak butuh itu, tapi kamu butuh dia meyakinkan kamu gitu ya, dengan sikap-sikapnya dia, tindak tanduknya dia ya, yang itu jangan hanya di bibir aja dia takut kehilangan kamu. Misalnya ya dia ya tadi kayak kata Mari, ada respectnya dia sama kamu ya, kamu minta tolong sama dia ya dia mau tolong misalnya gitu ya. Kamu ingin jalan sama dia ya dia sediain waktunya dia untuk kamu gitu ya. Kamu chatting dia ya dia segera merespon chattingannya kamu dan sebagainya gitu ya. Atau dia udahlah kamu rajin bekerja, maunya kamu ya seseorang ini juga rajin ya ngikutin energinya kamu gitu. Nah, jadi di sini tuh karena dia hanya ngomong-ngomong aja sama kamu, melarang-larang kamu biar jangan tinggalin dia gitu ya. Justru dia bikin kayak gitu, kamu makin sebel jadinya gitu ya. Nggak mau ditinggalin tetapi kok coba lakukan effort yang terbaik, pelit, nggak maunya hanya nerima gitu ya. Ya itu yang bikin kamu kesel jadinya sama si seseorang ini gitu ya. Nah jadi itulah yang bikin kamu agaknya berjarak dari si dia gitu ya. Kamu menjauh dari si dia, makanya kamu, atau ya kamu bukan menjauh secara fisik ya, atau kamu tidak yang menutup komunikasi dengan dirinya, tetapi tadi pemberiannya kamu kepada si seseorang ini kamu stop
gitu ya. Mungkin juga bahkan ada beberapa aset-asetnya kamu barangkali gitu ya. Misalnya kamu itu tuh ngasih dia mobil misalnya. Nah, mobil itu kamu ambil gitu. Ya, di sana. Jadi kamu ambil kembali apa yang kamu rasa menjadi miliknya kamu untuk tidak bisa lagi dimanfaat gunakan oleh si seseorang ini gitu ya. Karena sebel kok kayaknya dia ini tuh di matanya kamu nggak layak gitu loh. Dapat yang baik dari kamu tuh nggak layak gitu ya. Nah, jadi yang PDKT juga demikian gitu ya. Mungkin kamu bukan sebel, hanya saja kamu nggak mood gitu loh ya. Kalau PDKT kamu nggak mood ngelihat seseorang ini, nggak bisa dia bikin kamu itu tuh merasa nyaman dengan dirinya gitu ya. Dia nggak bisa bikin kamu nyaman sama dia gitu ya. Justru ya tadi kamu nggak seneng banget sama gaya si seseorang ini gitu, jadi tidak tertarik kamu sama si dia gitu ya kalau untuk proses PDKT. Nah, sama juga ya kalau dalam hubungan yang sudah lama, berkurang ketertarikannya kamu kepada seseorang ini tuh berkurang gitu ya, terutama secara karakternya dia. Ya mungkin kalau wujud fisiknya dia ya makin ganteng ya dia bisa aja makin cantik gitu ya. Tapi ya tadi karena sikapnya dia sama kamu akhirnya bikin kamu ilfil sama si seseorang ini. Hanya saja itu tadi ya, nanti di rentang 21 kok kayaknya orang ini tuh lebih mendekat kepada dirimu gitu. Nah, ketika dia mendekat, memang kamu nggak langsung hus pergi sana. Kamu nggak kayak gitu ya. Nah, justru ya tadi kata Mari, kamu yang kayak mau apa lagi orang ini gitu ya, mau ngapain lagi dia ini gitu loh. Kok tiba-tibanya dia begini sama kamu ya, kok tiba-tibanya dia caper sama kamu gitu ya, ada apa gitu ya. Jadi ada rasa penasarannya kamu itu tuh yang mau tahu seseorang ini tuh kayak gimana gitu ya. Nah, di sana jadi kalau dia datang sama kamu, Mari lihat di sini tuh ya kamu merespon dirinya gitu ya. Kamu nggak cuekin dia gitu ya, kamu nggak yang mengabaikan dirinya gitu kan. Nah, kamu respon, tetapi mungkin responnya kamu agak kamu batas-batasi gitu ya, karena pertimbangan ya biar dia jangan merasa enak-enak aja gitu ya, bisa membajak waktunya kamu, bisa membajak perhatiannya kamu. Jadi kamu agak mau itu tuh, misalnya kamu lihat dia chatting kamu, biasanya ingin segera kamu respon, tapi di sini tuh bisa udahlah, kasih jeda waktu 10-15 menit lah gitu ya. Padahal kamu udah jelas-jelas lihat nih, kasih waktu jeda 10-15 menit atau mungkin kasih jeda sampai 3 jam gitu ya. Nah, seperti itu. Biar dia jangan merasa gampang mau mengakses dirimu gitu ya. Nah, setelah itu baru kamu respon. Mari lihat ada di sana agaknya bisa mencair suasana. Ya, suasananya aja ya, tapi kalau suasana hatinya kamu tidak, ya suasana hatinya kamu masih apa ini orang dalam hatinya kamu gitu ya. Tapi ya kalau ekspresinya kamu kepada dia, ya ekspresi ya bagus lah gitu ya. Ya ekspresi baik-baik aja gitu ya. Nah, di situ kadang-kadang kamu juga mau itu tuh kayak kepancing gitu ya. Kepancing mau mancing-mancing si seseorang ini. Kayak datang tiba-tiba, ih pancing dia nggak tahu lah, pancing supaya dia dukser sama kamu kah, atau kamu mau pancing dia biar dia ngamuk kah, atau biar dia malu kah, biar dia nggak enak hati kah, biar dia kayak tidak nyaman sama kamu lah. Nah, mau seperti itu dirimu gitu ya. Dan kalau Mari lihat kok bisa ini tuh seperti datang energinya kamu. Ya mungkin kamu ngerti seseorang ini tuh mau main-main sama kamu gitu ya, mau kayak coba menarik lebih perhatiannya kamu, tapi kali ini tuh kamu bilang enggak, aku nggak bisa seperti yang dulu lagi sama dia, aku nggak bodoh lah seperti yang dulu lagi sama si dianya gitu ya. Nah, ya memang untuk sampai beberapa saat kamu bisa aja yang kayak berharap ya seseorang ini tuh manis begini terus sama kamu gitu. Ya, dia manis begini terus sama kamu gitu. Ya, dia nggak yang kayak ya walau bagaimanapun kamu kan sempat bereffort, berarti ini kalau hubungan sudah lama. Kamu sempat bereffort berarti ya kamu kan sempat ada perasaan ingin bersama dengan dia kan gitu ya.
Kalau bisa ya bersamanya itu tuh jangka panjang. Ya tentu juga ketika dia kok kayaknya lebih nice sama kamu nanti di 21 hingga 30, dia lebih kok kayak memberikan perhatian demi perhatian sama kamu, ya ngasih perhatian gitu ya. Misalnya lebih rajin chatting kamu, lebih rajin telepon kamu, nongol-nongol di hadapannya kamu gitu ya. Nah, kamu ingin dianya seperti itu dulu untuk sampai beberapa saat. Ibaratnya sampai kamu merasa puas lah gitu ya. Atau kalau ini hubungan PDKT, ya kamu mau lihat dulu dia effortnya sampai seberapa jauh nih membalikkan tadi perasaannya kamu yang tidak ada apa-apa sama dia ya, tidak ada perasaan suka, tidak ada perasaan cinta gitu ya, hanya ada perasaan nggak seneng gitu ya. Nah, kamu ingin lihat apakah dia bisa bikin kamu punya perasaan yang berbeda kepada kamu ingin dia ya bikin kamu itu tuh, kamu ingin dia bikin kamu bisa punya perasaan yang berbeda kepada dirinya. Kamu mau lihat dulu dia jagonya dia sampai seberapa jago, saktinya dia sampai seberapa sakti. Mari lihat seperti itu ya maunya kamu. Dan ya energi seseorang ini memang dia ini tuh pun seperti kata Mari tadi, dia agak penasaran kok kamu dalam PDKT ini kok kamu jadi tertutup, kok kayaknya kamu tidak tertarik melihat dirinya. Ada apa? Nah gitu dia. Atau yang tadi sudah lama kok kamu berubah, jadi kamunya lebih dingin gitu ya. Kamu kok kayak jadi bentak-bentak dia, kamu jadi kok kayak culas sama dia, kamu kok jadi pelit sama dia, kamu kok jadi tidak hadir dalam hidupnya dia. Dia pun ada rasa penasaran di sana, gitu loh. Ya, rasa penasarannya dia itulah yang mendorong dia untuk lebih atraktif ya ke kamunya. Nah, di sana dia ingin kalau kamu itu tuh inget gitu loh, bahwa dia ada gitu ya. Jangan-jangan kamu lupa, makanya transferannya kamu nggak masuk ke dia gitu. Gitu ya. Jangan-jangan kamu ya memang teledor gitu ya. Kalau dia berpikirnya ya jangan-jangan memang kamu lupa gitu loh. Ya atau ya dalam PDKT, oh berarti aku belum melakukan tindakan ekstra nih sama Virgonya. Udahlah, deketin lagi lah gitu ya. Tetapi memang ya mari lihat di sini tuh gini, kok nggak bisa ini orang dipercaya memang ya, memang nggak bisa dia dipercaya, gitu. Karena kalau dia nanti sudah mendapatkan atensinya kamu, katakanlah ya kalau dalam PDKT, kamu udah lebih mau membuka diri kepada dia, kamu udah nyes hatinya kamu ke dia gitu. Mari lihat orang ini tuh, ini enggak niat ini mau bangun hubungan yang serius gitu ya. Enggak mau ini. Apalagi kalau kamu ketemu sama orang ini tuh yang usianya sudah 38 tahun ya. Udah 38 tahun dia. Usianya 38 tahun ke atas loh ya. Kamu enggak bisa percaya sama orang ini ya. Sorry. Mari sarankan kamu jangan cepet-cepet percaya ya sama si seseorang ini. Soalnya ini tuh kok kayak sebatas bercandaan aja ini sama kamu, nggak benar-benar serius ini sama kamu, gitu ya. Nampaknya juga kayak kamu salah satu dari beberapa orang yang berusaha dia buat deket sama dirinya. Jadi bukan kamu satu-satunya orang yang lagi dia progres ya. Dia punya hubungan ini sama orang lain ini, mari lihat ya. Nah, di sana. Dan ini tuh ya kalau misalnya selama ini tuh kamu memang banyak memberi sama dia, yang dia butuhkan itu tuh hanya biar ngalir lagi pemberiannya kamu, biar kamu ngasih lagi. Duit kah apakah ya untuk dia, hanya itu aja nih itu, mari lihat ya. Sana. Kok kayak dia merasa dia punya hak gitu loh. Dia punya hak untuk mendapatkan apa yang selama ini kamu kasih sama dia. Padahal yang kamu kasih itu adalah bentuk dari kemurahan hatinya kamu, tanggung jawabnya kamu, ya. Ya bentuk dari ekspresi cintanya kamu, kasih sayangnya kamu gitu. Tetapi seseorang ini tuh bisa kayak melihat bahwa wah itu haknya dia gitu.
dia deketin kamu, ya berarti dia harus bisa dapat sesuatu dari kamu gitu loh. Kamu harus memberi sesuatu ke dia gitu. Jadi yang kayak hati-hati ya, apalagi kalau kamu udah pegel hati ngelihat seseorang ini gitu ya, kamu udah yang kayak beberapa kali merasa terlukai oleh si dia, udah kamu ngasih, dia hilang ya, atau ya perangainya dia gitu-gitu aja gitu ya, datang pergi dalam hidupnya kamu, atau ya kamu tahu bahwa dia sudah punya pasangan lain. Jadi ibaratnya kok kayak walaupun kamu mau main-main, jangan main-main sama seseorang ini ya. Main-mainnya itu tuh kamu nanti bisa ketarik lagi nih sama si dianya ya, terutama bagi kalian yang hubungannya sudah lama. Kamu bisa ketarik lagi, nanti pola berulang terjadi di hubungan ini gitu loh ya. Walaupun untuk saat sekarang mungkin kamu ya ketika tidak berinteraksi sama dia, kamu kayak ngerasa wah kamu bisalah cuekin dia bisalah nanti kamu jauhkan dari dirimu, kamu gak terjebak lagi lah dalam permainannya dia. Mari lihat, belum sekuat itu benteng dirimu gitu, nanti kamu bisa keseret-seret lagi sama si seseorang ini. Nah itu saran itu saran Mari aja ya. Tapi kalau kamu mau lanjutkan main-mainnya kamu, ya ingat aja sarannya Mari gitu ya, bahwa kamu bisa keseret-seret ya, makin perkuatlah dirimu. Kamu hanya sebatas mau memuaskan rasa penasarannya kamu kah, kamu mau mungkin kalau kamu punya misi seperti kata Mari tadi, kamu mau bikin dia galau, kamu mau bikin dia tidak nyaman, kamu mau bikin dia marah, kamu mau bikin dia apa gitu ya, ya monggo lah, terserah kamu mau bikin apa ke seseorang ini. Tetapi hati-hati, kamu juga bisa ketarik sendiri dalam permainannya kamu. Kuat-kuatin dirinya kamu, ingat-ingat misinya kamu itu tuh apa ke dia. Mau membuktikan bahwa dia tidak layakkah jadi pasangannya kamu misalnya gitu ya, atau apa. Ingat aja, kamu hanya sedang menjalankan misinya kamu. Hati-hati ketarik lagi, nanti masuk lagi ke pola yang sama, kamu juga yang capek gitu loh ya. Nah kalau kamu yang saat sekarang lagi butuh pasangan yang serius ya, terutama bagi kalian yang lagi PDKT, nah kamu mau butuh pasangan serius dengan waktu sesingkat-singkatnya, mendingan kamu jauhi orang ini ya. Orang yang terakhir kali kamu PDKT-in atau yang lagi PDKT-in kamu, mendingan kamu jauhi gitu ya. Tetapi kalau kamu punya energi untuk meraba-raba dulu ya, gimana-gimananya situasi dengan dia, kemungkinan-kemungkinan yang bisa bersama dengan dia yang kamu dapat ya ketika kamu bersama dengan dia, ketika kamu membuka dirinya kamu ke dia ya. Kalau kamu punya energi, kamu punya waktu, kamu tidak terburu-buru mau punya hubungan yang serius, ya monggo silahkan. Tapi kalau kamu mau segera dalam waktu secepat mungkin dapat pasangan yang serius, ya itu tadi, kayaknya bukan ini orangnya ya. Oke baik, dalam bacaan kita hadir energi dari Gemini, ada Aries di sana, masuk energi dari Scorpio, hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari Libra, Aquarius, masuk energi dari Taurus, menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.